Ya. Mbak Meli, mohon diaktifkan videonya. Oh, izin sholatnya. Oke. Ya, baik. Mungkin sesi terakhir aja ya. Ya, baik, Bapak Ibu, para Rotarian, bersiap-siap untuk foto di sesi awal ini. Slide pertama, silakan. 1, 2, 3. Ya. Slide berikutnya. Ya. 1, 2, 3. Ya, sesi foto sudah selesai. Terima kasih para Rotarian. Selamat malam, DG dan fellow Rotarian yang saya cintai, para PDG, para pas presiden, para presiden, para Rotarian, para Rotarex dan Interex. Terima kasih sudah bergabung di acara regular meeting untuk mengupas tentang vaksin COVID. Yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh PP Joharsa. Baik, untuk selanjutnya kepada Presiden Mira untuk membunyikan bel Rotary. Kami persilahkan. Iya. Iya, terima kasih Pres Mira. Selanjutnya Ki. halo Mbak Azmi. Untuk Tolong di-admit semua peserta. Di-mute. Tian Rani itu mute, di-unmute dulu. Oke. Mohon izin untuk membacakan tata tertib regular meeting malam hari ini. 1, mohon setiap peserta rename akun Zoom dengan format nama, titel, dan nama klub. Yang kedua, saat dilantunkan lagu Bagimu Negeri dan Mars Rotary, para peserta akan di-mute oleh host dan dimohon untuk berdiri dengan sikap sempurna. 3, saat sesi diskusi, cara pengajuan pertanyaan dimohon untuk raise hand dan akan dipilih secara acak oleh moderator. Oke, enjoy the show. Selanjutnya adalah sesi doa kepada yang terhormat PDG Miko untuk bisa memimpin doa pada malam hari ini. Silakan kepada PDG Miko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan kita pada malam hari ini diberkahi dan berlangsung dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, pada malam hari ini melalui Zoom
kami berkumpul untuk menyelenggarakan acara bincang-bincang malam seputar vaksin COVID-19. Berkahilah acara kami ini dan bukakanlah hati dan jiwa kami agar ilmu tentang vaksin COVID-19 yang akan dibawakan oleh pakar kami, Pak Presiden Joharsa Nuraksa, dapat meningkatkan pengetahuan kami tentang pandemi yang sejak sekitar 6 bulan telah mengancam ketentraman hidup kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah jalan kemudahan dan kelancaran agar upaya bangsa kami untuk mendapatkan vaksin yang tepat untuk menaklukkan virus COVID-19 dapat terwujud dengan cepat sehingga kami dapat cepat kembali ke kehidupan yang normal dan wajar. Ya Allah, yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa kami, terimalah doa dan permohonan kami ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada PDG Miko yang sudah memimpin acara regular meeting bincang malam tentang COVID pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan banyak informasi tentunya untuk mendapatkan solusi-solusi bagaimana kita menghadapi bencana atau kejadian luar biasa ini di negeri kita yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan apa yang tadi dipanjatkan doa oleh PDG Miko, mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Padamu Negeri dan Mars Rotarian dan Diji dipersilahkan untuk berdiri.
there's help where help is needed, joining hands from pole to pole. Let's develop serving spirit, Rotaries in Rotary. Let us show our care, let us give our share as device in Rotary. Let us show our care, let us give our share as device in Baik, kami persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih. Kami lanjutkan bahwa malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan tentang kupas tuntas dan bincang-bincang tentang vaksin COVID-19 yang akan disampaikan oleh PP Djoharsah. Kita mendapat kesempatan yang sangat berharga sekali pada malam hari ini bisa mengundang PP Djoharsah untuk mengupas tuntas tentang vaksin COVID-19 ini. Para Rotarian bisa melihat CV-nya dari PP Djoharsah, di mana PP Djoharsah ini pernah menjadi presiden pada tahun 2002-2003 dan pernah menjabat direksi di Bio Farma ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu agar bincang-bincang malam ini nanti pada kesempatan tanya jawab lebih banyak kesempatan lagi, kami persilahkan kepada yang terhormat PP Djoharsah Moraksa untuk menyampaikan materi pada malam hari ini serba-serbi kupas tuntas tentang COVID-19. Kepada PP Djoharsah kami persilahkan. Unmute, Pak. Saya unmute ya? Oh iya, sorry. Oke, baik. Terima kasih Rotarian Rani. Selamat malam, fellow Rotarian semuanya. DG Rozi, para PDGs, PDG Willy, PDG Miko. Maaf kalau saya tidak sebut satu persatu. Para presiden dari berbagai klub dan juga yang dari luar Bandung, dari luar Jawa, bahkan dari luar Indonesia nih ada. Baik, saya merasa terhormat sekali mendapat kesempatan untuk memberikan materi yang judulnya yang diberikan pada saya adalah bincang-bincang. Izinkan saya, PDG Miko, untuk sedikit mengkoreksi. Saya tadi agak juga disebut pakar ya. Terus terang saya bukan pakar, background saya adalah apoteker, tapi kebetulan saya pernah menjadi direksi di Bio Farma sebagai satu-satunya pabrik vaksin di Indonesia. Sebelum itu di sebuah industri farmasi swasta saya mendapat tugas memperkenalkan vaksin hepatitis B ketika baru lahir pada tahun 85. Jadi beberapa tahun saya keliling memperkenalkan vaksin hepatitis B yang baru ketemu pada waktu itu kepada para dokter dan tenaga kesehatan lain. Jadi kalau untuk sebutan barangkali saya lebih nyaman disebut praktisi. Nah, untuk bincang-bincang malam ini, saya memahami bahwa hadirin pada malam ini latar belakangnya beragam. Tentu saya tahu ada sebagian dari hadirin ada berprofesi di bidang kedokteran atau farmasi, tapi juga banyak yang di luar itu. Jadi saya akan berusaha membawakan paparan ini sedapat mungkin menghindari
istilah-istilah atau topik-topik yang terlalu detail ilmiah gitu ya. Materi yang saya akan sampaikan lebih banyak berdasarkan kepada pengalaman saya selama menggeluti dunia vaksin ini, terutama ketika menjabat sebagai direksi di Bio Farma, banyak berkesempatan mendapat tugas sebagai temporary technical advisor di WHO dan badan-badan PBB yang lain, yang umumnya tugas-tugas jangka pendek itu sekitar 1 minggu, paling lama 2 minggu. Tapi yang dibahas itu biasanya adalah kebijakan-kebijakan dalam forum global. Nah, itu nanti akan saya share di sini sebagai bagian dari pembicaraan kita mengenai vaksin yang nanti di ujung-ujungnya akan menyempit mengerucut kepada vaksin COVID. Baik, Asbi, tolong slide yang kedua. Oke. Kita start dulu dari Bio Farma, bahwa Bio Farma ini telah berdiri 130 tahun. Ya. Jadi selama ini sebagai satu-satunya pabrik vaksin di Indonesia telah memproduksi banyak sekali jenis vaksin. Nah, di slide sini di jajaran sebelah kiri itu adalah kelompok vaksin bakteri, dan di sebelah kanan itu kelompok vaksin virus. Yang saya beri tanda bintang itu adalah rabies yang sudah tidak lagi kami produksi, atau teman-teman sudah tidak produksi lagi karena teknologi yang dimiliki sudah tertinggal. Hal yang penting kita ketahui bersama di sini adalah, sebelum kita nanti masuk kepada persiapan vaksin COVID-19, yaitu bahwa setiap jenis vaksin ini, itu cara produksinya atau teknologi produksinya tidak sama. Nggak ada yang sama. Semua berbeda. Ya. Jadi mungkin berbeda teknologinya, mungkin berbeda media pembiakannya, berbeda mesinnya, dan tentu saja kalau sesuai dengan aturan CPOB, unit produksinya atau ruang-ruangnya itu sama sekali tidak boleh dicampur, ya, masing-masing sendiri-sendiri. Tidak boleh alat yang saling tukar untuk dipakai. Baik, mungkin kita sama-sama kenal atau sebagian dari kita sudah paham bahwa virus itu hanya bisa berkembang biak pada sel-sel hidup. Nah, jadi salah satu tahap dalam proses produksi vaksin adalah membiakkan virus itu dari bibit sampai menjadi jumlah yang sangat besar. Kalau bakteri itu bisa dibiarkan dengan menggunakan macam-macam media yang tidak harus sel hidup. Jadi bisa saja nanti sel-sel sintetis, bahan-bahan sintetis buatan pabrik dengan formula tertentu, yaitu menjadi media untuk pertumbuhan si bakteri. Tapi kalau virus, masing-masing sangat berbeda. Ya, sebagai contoh saja, kalau untuk polio, media biakannya itu adalah media, kalau bahasa awamnya seperti jusnya, atau di blender begitu ya, sel dari ginjal kera. Kalau cempak itu menggunakan janin ayam. Ya, tentu ayamnya sangat spesifik. Sangat-sangat spesifik dan sangat-sangat ketat persyaratannya. Saking ketatnya barangkali cukup kalau saya katakan bahwa sebutir telur untuk produksi vaksin campak itu pada waktu saya masih aktif dulu, biaya produksinya sekitar 5 juta rupiah per butir. Jadi nggak usahlah berpikir untuk bikin martabak dari telur itu. Baik, di luar ini ada yang beberapa bentuk kombinasi DPT, ada DPT ditambah dengan hepatitis B, ada lagi DPT ditambah hepatitis B dan Haemophilus influenza tipe B. Jadi 5 macam yang dikenal dengan vaksin pentavalen. Ya. Nah, pengalaman Bio Farma yang seperti itu tentu menjadi modal yang sangat berharga bagi negara kita, Indonesia, bagi pemerintah, bagi rakyat, untuk menghadapi
wabah epidemi COVID-19 yang tahapnya sudah mendunia sehingga istilahnya atau namanya kemudian dengan spesifik disebut pandemi. Ya. Saya ingin sedikit meluruskan mengenai istilah epidemi dan pandemi. Jadi sebenarnya pandemi itu adalah epidemi, tapi kalau skalanya sudah mendunia itu disebutnya pandemi. Jadi kalau ada satu negara berjuang dan berhasil mengatasi COVID-19 sehingga tidak ada lagi kasus di negaranya, Hilang suaranya. ya, masih kedengaran? Apa hilang? Bagaimana sekarang? Kedengeran. Oke, ya. Baik. Jadi kalau ada satu atau dua negara merasa sudah berhasil melawan COVID-19, tidak bisa disebut dia itu sudah berhasil menghilangkan pandemi. Yang dia hilangkan adalah epidemi COVID-19 di negaranya. Pandemi baru disebut hilang kalau di sebagian besar negara dunia itu sudah tidak ada atau sudah teratasi. Baik, kembali maju lagi slide-nya, Asmi. Baik, jadi semua produksi vaksin secara umum itu menggunakan dasar-dasar atau prinsip imunologi, ilmu tentang pembentukan kekebalan tubuh secara biologis. Ya. Jadi kalau ada seseorang terpapar pada virus atau terpapar pada bakteri, maka secara alamiah pakar ini mengamati kok ada sebagian orang terpapar virus atau bakteri ini jadi sakit. Tapi sebagian orang lain lagi terpapar virus atau bakteri tidak terjadi apa-apa. Malah ketika diselidiki ternyata dia sudah kebal, memiliki kekebalan. Nah, secara kemudian prinsip imunologi yang diyakini oleh semua pihak adalah bahwa ketika tubuh manusia terpapar dengan suatu zat asing, apakah itu bakteri atau virus, maka tubuh itu akan bereaksi membentuk antibodi. Jadi zat-zat asing itu apapun bentuknya, apakah itu bakteri atau virus, atau bisa juga sebagian tertentu dari bakteri atau virus itu secara umum disebut antigen. Nah, tubuh yang terpapar antigen nanti bereaksi membentuk antibodi. Nah, kalau antibodi ini sudah cukup jumlahnya dan kualitasnya, maka orang itu kemudian akan menjadi kebal kalau terjadi paparan di kemudian hari. Contoh konkret, kalau seseorang sudah terpapar virus hepatitis B, lalu dia menjadi kebal, maka kelak kalau dia terpapar lagi atau berkontak dengan orang pembawa virus hepatitis B, dia ada dalam status kebal. Nah, inilah yang kemudian ditiru oleh para pakar untuk membentuk atau membuat vaksin dengan sengaja, ya, dengan sengaja tubuh itu dipapar dengan zat tertentu yang disebut sebagai secara kelompok ini disebut antigen, tapi tentu saja harus dibuat tindakan-tindakan pengamanan. Jadi kalau antigen itu berupa bakteri, jangan sampai pemaparan kepada tubuh yang disengaja ini malah menjadikan orang ini terinfeksi. Jadi si bakteri tadi sebelum dipakai untuk membangkitkan antibodi, si bakterinya harus dilemahkan dulu atau dimatikan. Ya, virus juga begitu, ada yang dilemahkan, ada yang dimatikan. Maka nanti kita melihat ada istilah live attenuated vaccine. Itu artinya menggunakan virus hidup yang dilemahkan. Ada lagi inactivated vaksin atau kill vaksin. Itu artinya bakteri atau virusnya itu dibunuh dulu. Tapi karena wujudnya masih berupa bakteri atau masih berupa virus, seolah-olah tubuh ini bereaksi menganggap ini lawan yang perlu
diantisipasi dan dipersiapkan pertahanan tubuhnya. Maka tubuh terangsang membentuk antibodi. Baik, prinsip dasar ini yang digunakan selama belasan tahun, selama puluhan tahun, ya, untuk kemudian menghadapi kalau ada muncul virus baru atau penyakit-penyakit virus lama yang belum ketemu vaksinnya. Nah, ketika ilmu ini sebatas antigen, antibodi, lalu kemudian dipercaya untuk bikin vaksin itu tinggal ambil aja virusnya, tinggal diisolasi aja bakterinya, lalu dibiarkan, lalu kemudian diproses. Kita akan bisa membuat vaksin atau produk lain. Suatu ketika pakar berencana menggunakan teori ini untuk membuat vaksin hepatitis B, mereka menemukan tembok tebal, buntu, ya, gagal lagi dan gagal lagi dan gagal lagi. Ya. Akhirnya setelah belasan tahun barangkali Tuhan kasihan pada manusia, dibukakan sedikit celah. Secara kebetulan ketemu bahwa plasma orang yang carrier hepatitis B itu kalau disuntikkan kepada orang sehat bisa membentuk antibodi. Oke, saya singkat saja, diselidiki, akhirnya ketemu bahwa khusus untuk virus hepatitis B, maka antigen yang berperan adalah hanya bagian tertentu dari virus, tidak usah virus utuhnya. Ya, jadi dan bagian tertentu itu yang disebut HBsAg itu berserakan, bertaburan sangat banyak di dalam darah manusia yang menjadi carrier sehat. Ya, jadi dia mengidap virus hepatitis B, tapi tubuhnya terlihat sehat-sehat saja. Ya. Nah, inilah yang membuka pintu untuk kemudian memproduksi vaksin hepatitis B yang antigennya ternyata hanyalah partikel permukaan atau surface antigen dari virus. Jadi tidak usah membawa-bawa virus sehingga bahayanya sama sekali tidak ada. Ya. Jadi halangan selama bertahun-tahun yang dihadapi di situ adalah bahwa virus hepatitis B itu sama sekali tidak mau dibiarkan. Udah dicoba sel hewan ini, sel hewan itu, semuanya buntu. Satu-satunya yang mungkin pada waktu itu diduga oleh para pakar adalah menggunakan tubuh babun. Jadi bisa dibayangkan babun di Afrika itu nggak mungkin didapat dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Jadi jadilah sekarang ini kita sudah punya vaksin hepatitis B yang awalnya menggunakan plasma darah, belakangan dalam jangka yang tidak terlalu lama sudah switch kepada biotek, ya, bioteknologi, sehingga jauh lebih mudah untuk dilipat gandakan produksinya. Baik, sekarang prinsip ini kemudian akan digunakan juga untuk menghadapi COVID-19 ini, ya. Nah, slide berikut, Asmi, tolong. Sebelum kita masuk pada vaksin COVID, saya ingin mengulangi sedikit bahwa proses imunisasi itu secara garis besar ada dua macam. Jadi imunisasi ini adalah proses membuat tubuh yang tadinya tidak kebal menjadi kebal. Nah, ada yang istilahnya imunisasi aktif. Aktif itu artinya tubuh kita dirangsang untuk membentuk antibodi. Ya. Kalau yang imunisasi pasif adalah antibodi itu sudah siap dari luar tubuh, disuntikkan ke dalam tubuh karena harus mengejar waktu. Jadi adanya perbedaan dua ini terutama karena proses pembentukan antibodi secara aktif itu butuh waktu. Jadi kalau hari ini kita disuntik vaksin, tidak hari itu kita menjadi kebal. Ada proses di dalam tubuh yang membutuhkan waktu paling tidak sekitar 2 minggu, ya, paling tidak.
Dan itu kadang-kadang untuk vaksin tertentu perlu diulang. Ya. Jadi ada kondisi tertentu di mana kita nggak bisa nunggu 2 minggu. Contohnya, orang kalau sudah katakanlah kecelakaan atau terinjak paku yang dengan lubang yang dalam, maka akan ada risiko infeksi tetanus. Tetanus itu nggak bisa nunggu 2 minggu. Ya, bisa-bisa hanya dalam hitungan 1-2 hari. Kalau infeksinya serius, itu sudah bisa selamat jalan, sudah goodbye. Karena itu langkah yang harus dipakai adalah imunisasi pasif, di mana diberikan antibodi yang sudah siap di luar tubuh. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, antibodi yang siap di luar tubuh itu bikinnya di mana? Nah, ini bikinnya minjem tubuh hewan, itu hewan besar, contohnya kuda. Jadi kita permisi sama Mr. Kuda, punten, maaf, minta tolong bikinkan antibodi untuk persediaan. Jadi tubuh Anda akan kami racuni sedikit, tapi tidak akan berbahaya. Jadi tubuh kuda ini dipapar dengan kuman tersebut, lalu akan bereaksi membentuk antibodi, lalu kemudian darahnya diambil, plasmanya diambil, diisolasi atau kita ekstraksi antibodinya. Itulah yang dipakai untuk menolong orang yang sudah kena. Jadi bedanya imunisasi aktif dengan vaksin atau imunisasi pasif dengan serum, itu kalau serum segera sudah bekerja. Kalau vaksin perlu butuh waktu 1-2 minggu untuk bekerja di tubuh. Ya. Tapi kalau sudah terbentuk antibodi, dia akan bertahan lama sekali, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa lebih. Kalau serum, antibodinya itu bertahan pendek sekali, karena dia akan terbuang oleh metabolisme tubuh. Nah, hal yang sama dari vaksin dan serum adalah bahwa perlindungannya sangat-sangat spesifik. Jadi hanya bisa melindungi terhadap penyakit atau infeksi yang terkait. Jadi kalau vaksin hepatitis B hanya bisa melindungi terhadap infeksi virus hepatitis B. Terhadap virus hepatitis A nggak bisa. Hepatitis C nggak bisa. Ya, pokoknya sangat spesifik. Ya, apalagi jenis-jenis penyakit lain. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Bagaimana secara umum proses produksi vaksin? Ya. Di slide ini hanya secara umum saja. Dimulai dari awal itu dibuat cell culture. Ya. Cell culture ini kemudian memerlukan waktu beberapa lama. Jadi prosesnya ini kalau bahasa awamnya dibiakkan, seperti kita tanam padi di sawah, gitu ya. Setelah beberapa waktu, maka kita akan panen bakterinya atau virusnya. Yang tadinya sedikit akan berlipat ganda ribuan kali atau puluhan ribu kali lipat, lalu kemudian diambil hasil panennya. Nah, hasil panen itulah yang kemudian akan diolah, diproduksi ya, dalam beberapa proses yang pada tahap awal itu merupakan proses-proses biologi. Nah, kalau semua pencampuran-pencampuran, tambahan zat penolong, bahan pengawet, adjuvan, dan sebagainya, ketika itu semua sudah selesai dan diproses nanti untuk pengisian di dalam file-file, maka proses itu selanjutnya lebih banyak merupakan proses farmasi. Dan itu bisa sangat cepat. Dalam hitungan hari bisa selesai kalau hanya filling, pengisian. Tapi yang proses awal tadi, yang mulai dari menanam bibit sampai panen, sampai kemudian diformulasikan menjadi vaksin, itu merupakan proses yang panjang dan sangat lama. Dan itulah yang membutuhkan waktu bisa sampai antara 6 sampai 10 bulan. Nah, untuk orang awam akan bertanya, kenapa kok lama? Ya, sekali lagi,
Karena proses itu adalah proses biologi. Ketika kita menanam, dari tanam sampai panen itu perlu waktu, bisa 2-3 minggu. Ya. Kemudian ketika kita memproses produksi vaksinnya, untuk tahap-tahap tertentu kita harus ambil sampling untuk diuji. Ujinya dengan cara apa? Nah, sebagian dari uji itu adalah dengan cara kimia, tapi sebagian lagi dengan cara biologi lagi. Artinya kita menyuntikkan kepada sejumlah hewan percobaan, itu ada tata laksananya, jumlahnya berapa, pengamatan syarat-syarat beratnya seperti apa, strain hewannya seperti apa, dan sebagainya. Misalnya ada tikus putih, gitu ya. Nah, itu ketika disuntikan, kita harus nunggu lagi reaksinya untuk bisa dibaca, itu bisa 1-2 minggu. Oke, nah, dari misalnya dari 20 ekor hewan, itu hasilnya seperti apa, pembacaannya seperti apa, itu ada tata cara statistiknya. Kalau hasilnya ini meragukan, ya kita mungkin perlu mengulang testing lagi, lalu ya berulang lagi proses tadi 1-2 minggu lagi, gitu ya. Itulah yang menyebabkan keseluruhan proses produksi vaksin ini bisa berlangsung antara 6-10 bulan. Sangat berbeda kalau misalnya kita harus memproduksi, katakanlah tablet paracetamol. Tablet paracetamol itu mungkin pagi-pagi kita timbang paracetamolnya, kemudian bahan penolong, bahan pengisi, bahan pengikat, lalu diaduk, diproses, kemudian termasukin proses kontrol, lalu ujung-ujungnya dicetak dengan mesin. Mungkin sore hari udah selesai itu, berapa ratus ribu tablet. Ya, itu bedanya memproses produksi sediaan farmasi atau obat-obatan dengan produksi sediaan biologis seperti serum dan vaksin. Ya, jadi kita sekarang sudah pahami kenapa proses itu berlangsung begitu lama. Nah, yang saya tampilkan barusan proses yang lama itu adalah ketika semuanya sudah siap, pabriknya siap, proses teknologinya siap, semuanya SDM-nya siap dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan COVID? COVID ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini baru, karena baru belum ada vaksinnya. Penularannya sangat cepat. Tahu-tahu 3 bulan aja udah berlevel pandemi. Seluruh dunia sudah kena. Lalu fatality rate-nya relatif tinggi, terutama pada kelompok-kelompok yang rentan. Ya. Tapi secara umum, so far, itu di bawah 10% fatality rate-nya. Tapi kalau kita bicara mengenai masalah produksi vaksinnya, maka ini harus dipelajari dulu. Kembali ke tadi rumus dasarnya, ada antigen merangsang pembentukan antibodi. Nah, sekarang ada virus yang namanya SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Mekanismenya seperti apa? Mekanisme dia menginfeksi, penularannya seperti apa, jalur masuknya bagaimana, lalu kemudian kalau ada orang yang terpapar dan tanpa gejala, lalu kemudian bisa sembuh sendiri, itu mekanismenya seperti apa? Jadi kembali terulang seperti yang kami paparkan di awal tadi, manusia itu ingin meniru bagaimana orang-orang yang selamat dan kebal ini, bagaimana sebenarnya proses perlawanan tubuhnya itu terhadap paparan virus COVID tadi. Ya. Nah, untuk itu memerlukan waktu lagi untuk mempelajari. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk begitu ada virus baru, kita segera bikin vaksin, nggak bisa. Itu sebabnya masyarakat awam sering bertanya, loh ini epideminya sudah begitu parah sampai mencapai level pandemi, kok kita masih bicara soal mencari vaksin? Ya memang harus dicari, karena memang belum ada. Ya, jadi karena virusnya baru, semua itu harus dicari. Karena ini sudah mencapai pandemi. PP Joharsa, mohon maaf, Ya, waktu ya ada. 7 menit lagi. Nah,
Kalau 7 menit saya harus berubah karena saya lihat tadi jadwal agak panjang ya. Jadi tolong agak ditambah ya. Jadi Ya, saya oke. Ya, ya. Oke. Jadi karena ini virus baru harus dicari, jadi itu memakan waktu lagi. Tapi ada berita baiknya, pendukungnya adalah bahwa virus COVID ini, SARS-CoV-2 ini adalah dalam kelompok virus corona yang dulu pernah ada MERS dan SARS. Jadi ketika kasus MERS dan SARS, dunia itu sudah banyak yang mencoba membuat vaksin. Jadi ketika mereka sudah hampir-hampir mencapai tahap kemajuan yang signifikan, kenyataannya SARS dan MERS itu nggak jadi berkembang ke arah pandemi. Jadi vaksinnya itu sementara masuk laci dulu. Jadi semua persiapan dan keilmuan itu ternyata bisa dipakai lagi. Sehingga untuk membuat vaksin COVID ini tidak harus mulai dari titik nol besar. Oke, nah slide berikut. Jadi pertanyaan ini perkiraan saya yang barangkali ingin dicari jawabannya, saya skip aja dulu nanti untuk tanya jawab. Slide berikut. Nah, ini yang sesuatu yang juga perlu kita pahami bersama. Kalau vaksin itu belum pernah ada, maka itu harus dicari. Dicari tahapannya ini seperti ini. Yang paling kiri itu ya utak-atik di laboratorium dulu, mungkin di komputer dulu, mungkin di uji coba secara in vitro, lalu kemudian ketika ditemukan ada calon-calon yang kira-kira bisa diolah atau potensial untuk membangkitkan antibodi, maka pertanyaan paling pertama adalah apakah ini aman? Nah, tentu tahapannya harus diuji dulu preklinis. Belum boleh pada manusia. Preklinis ini pada hewan. Ketika di sana terjawab indikasi, oke, kita bisa maju coba pada manusia. Ini juga belum tentu aman, karena itu tak disebut uji klinis tahap 1, terbatas sekali antara 10 sampai 100 relawan. Ya. Kemudian lanjut pada tahap 2 antara 50 sampai 500 relawan, tahap 3 antara 300 sampai 30.000 relawan. Ya. Kalau lulus uji klinis fase 3, seperti yang sekarang sedang dilakukan di Bandung untuk vaksin dari Tiongkok, maka barulah kemudian pihak otoritas akan memberikan izin untuk beredarnya vaksin ini. Ya. Baik, jadi karena virus ini sekarang sudah menjadi pandemi, maka kebutuhan akan vaksin itu sudah sangat mendesak. Saya tampilkan sekarang upaya global untuk mengembangkan vaksin COVID-19. Catatan untuk saya adalah kalau Bapak dan Ibu menemukan data di internet, tolong jangan dipegang untuk waktu yang lama, karena data ini bergerak terus dari hari ke hari. Seluruh dunia mencoba ikut meneliti. Nah, saya tampilkan data di sebelah kiri, kandidat vaksin itu per ini 12 Juli, waktu itu kebetulan saya jadi narasumber di Universitas Andalas, saya pakai data ini, jumlah kandidatnya 160. Terakhir, beberapa hari yang lalu, sudah menjadi 321. Yang sudah masuk uji klinis, tadinya 21, sekarang sudah 32. Yang sudah masuk fase 3, tadinya hanya 3, sekarang sudah 9 calon vaksin. Ya. Nah, dari 9 ini sudah ada 3 sekarang yang diberi izin terbatas. Izin terbatas itu artinya belum dipakai untuk publik, tapi izin terbatas untuk emergency use. Nah, kalau di Sinovac itu mereka berikan kepada seluruh pegawai pabrik vaksinnya termasuk keluarganya. Karena itu mereka juga termasuk orang yang berisiko karena berdekatan dengan virus. Ya. Izin final belum ada. Termasuk yang dari Rusia yang katanya sudah diberi izin, tapi belakangan katanya itu bukan izin penuh, tapi hanya izin terbatas. Ya.
dunia internasional bereaksi karena izin katanya yang diumumkan oleh Presiden Putin itu bahwa vaksinnya sudah diberi izin, itu menimbulkan reaksi dunia internasional karena itu belum selesai dengan uji klinis fase 3-nya. Baik, berikut slide-nya. Nah, ini beberapa contoh vaksin yang sudah dikembangkan. Ini diambil contoh yang sudah paling depan aja ya. Ada beberapa di Amerika itu ada yang Moderna, ada yang kemudian Inovio, ada kemudian Novavax. Lalu ada kalau dari Inggris itu yang dari Universitas Oxford yang kemudian bekerja sama dengan AstraZeneca. Di belakangnya siapa, nanti kita bisa cerita dan tanya jawab. Ada lagi di Eropa itu mRNA vaksin dari BioNTech, itu dari Jerman. Kalau dari Cina itu ada beberapa. Jadi dari sekian banyak calon vaksin yang sudah masuk uji klinis itu, yang paling banyak memang dari Tiongkok. Kalau nggak salah sudah ada 5, 6 atau lebih yang sudah masuk uji klinis. Ya. Salah satunya adalah Sinovac yang sedang diuji klinis fase 3 di Bandung dan akan diproduksi oleh Bio Farma. Baik, slide berikut. Nah, bagaimana peluang dan terobosan yang bisa kita temukan? Pertama, tadi sudah saya sampaikan, pengalaman dengan vaksin SARS dan MERS itu bisa dipakai sehingga kita tidak start dari nol. Kemudian ada beberapa pihak mengambil risiko mulai produksi paralel dengan uji klinis fase 3. Risiko itu artinya apa? Risiko bahwa kalau uji klinis fase 3-nya gagal, maka seluruh hasil produksi yang sudah terlanjur dibuat itu tidak akan dapat izin dan harus dimusnahkan. Tapi semua pihak akan ambil risiko itu. Lalu kerjasama lintas negara dan institusi. Jadi ada beberapa bentuk aliansi kerjasama lintas negara, terutama diperan utamai oleh WHO, ya. Lalu donor-donor besar, negara-negara kaya dan sebagainya. Jadi dibentuk kerjasama. Ya. Sayangnya di kerjasama dalam suasana ini ada suasana yang tidak nyaman antara Amerika Serikat dan WHO, sehingga semua bentuk kerjasama yang ada WHO di dalamnya Amerika nggak mau ikut. Saya nggak bisa cerita deh tentang itu ya. Nah, langkah terobosan lain yang bisa ditempuh untuk mempercepat ini adalah kalau seperti Indonesia dengan Bio Farmanya, kita memilih produksi dengan tahap downstream. Artinya apa? Artinya kita akan mengimpor dulu di tahap awal itu vaksin dalam bentuk setengah jadi. Tadi saya sudah gambarkan bahwa tahap awal produksi itu yang makan waktu lama adalah yang proses biologinya. Jadi nanti yang akan kita impor adalah produk setengah jadi yang sudah melewati tahap biologi tadi, sehingga di sini tinggal diolah dengan proses farmasi, tinggal filling, dan itu dengan cepat akan bisa menjadi finished product, menjadi produk final siap pakai. Kemudian ada juga terobosan dalam perizinan. Maksudnya terobosan tentu tidak melangkahi, tapi artinya sambil vaksin ini menjalani uji coba, persiapan fasilitas produksi di Bio Farma itu sudah didampingi oleh Badan POM, sudah diperiksa sehingga saatnya akan produksi langsung jalan. Slide berikut. Bu Rani nggak banyak lagi ya, sabar ya. Oke, ini contohnya bagaimana percepatan dalam pengujian ya. Kalau sebelah kiri itu adalah yang normal biasanya. Jadi uji klinis mulai dari preklinis, lalu fase 1, fase 2, fase 3 dan sebagainya, maksimal bisa mencapai sampai 150 bulan. Itu artinya 10 tahun lebih. Tapi dengan COVID-19 yang sudah mencapai pandemi ini, banyak hal yang terpaksa dicarikan langkah yang memungkinkan untuk diperpendek. Jadi di sini fase 1, fase 2, fase 3 diusahakan maksimum 6 bulan masing-masing. Sehingga total barangkali nggak akan lebih dari 2 tahun. Slide berikut. Nah,
selain memperpendek waktu masing-masing, maka dilakukan juga upaya uji klinis secara paralel. Jadi sebelum preklinis selesai, fase 1 sudah dimulai. Sebelum fase 1 selesai, fase 2 sudah dimulai. Sebelum fase 2 selesai, fase 3 sudah dimulai. Sebelum fase 3 selesai, persiapan produksi sudah mulai dijalankan. Jadi jangan lagi cerita nunggu fase 3 lalu baru akan mengimpor alat-alat, mempersiapkan orang, SDM dan sebagainya. Ya. Jadi kalau sudah semuanya selesai, fase 3 berhasil, maka akan ada fase approval, persetujuan dari otoritas, barulah vaksin ini bisa beredar. Ya. Slide berikut. Oke, ini Bio Farma yang usianya 130 tahun bisa ngapain? Coba kita lihat slide. Pada saat ini di seluruh dunia produsen obat itu 5.000 lebih. Produsen vaksin sekitar 200-an lebih. Tapi produsen vaksin yang di samping diawasi oleh negaranya juga mendapat pengawasan khusus dari WHO dan dinyatakan lulus itu hanya sekitar 30. Inilah pabrik vaksin yang bisa memasok kebutuhan vaksin untuk kebutuhan dunia melalui UNICEF, termasuk di dalamnya itu Bio Farma. Jadi aset kita di Indonesia ini udah sangat kuat, jadi begitu kita punya transfer of teknologi, kita bisa langsung lari untuk memproduksi vaksin COVID ini. Slide berikut. Oke, lah percepatan tadi. Kita pertama, seperti yang diumumkan oleh pemerintah, tahap paling pertama akan mengimpor produk jadi. Kalau yang dipaparkan oleh Pak Erick Thohir bersama Ibu Menlu, katanya kita bisa mengimpor di Januari itu kira-kira 10 juta dosis. Lalu tadi yang saya sebutkan downstream, diproduksi oleh Bio Farma, bisa dengan kapasitas 100 juta dosis yang akan meningkat menjadi 250 juta dosis. Ya. Yang penting itu kerjasama dengan penemu vaksin. Dalam hal ini sudah ada Sinovac. Di samping dengan Sinovac, tetap dibuka pembicaraan-pembicaraan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Jadi tidak hanya menggantung pada Sinovac. Lalu yang keempat, kita sudah pernah dengar pengembangan vaksin merah putih yang dimulai dari nol di Lembaga Penelitian Eijkman ya, di Jakarta. Nanti kalau mereka sudah berhasil, produksinya akan dilakukan oleh Bio Farma. Slide berikut. Oke, ini slide terakhir ya, Dr. Rani. Jadi, dengan situasi pandemi yang begitu mendesak, seluruh dunia sudah kecepatan penularannya seperti makin meningkat terus. Di India saja tiap hari ada 80.000 kasus baru. Ya, jadi semua orang sangat berharap pada vaksin. Nah, vaksin-vaksin yang ada ini, di slide ini terlihat, vaksin ini sudah dipesan. Walaupun belum jadi, sudah dipesan oleh berbagai pemerintah. Ini yang di Inggris, ada yang di Eropa, ini yang di Jepang, di Amerika, dan seterusnya. Ya, semua sudah pada pesan, termasuk yang diumumkan oleh Presiden Jokowi. Indonesia juga sudah pesan, sehingga kita sudah mendapat komitmen sekitar 340 juta dosis untuk tahun depan. Ya. Jadi begitu, Dr. Rani, sorry, saya minta tambah waktu tadi sedikit. Sekarang sudah selesai, silakan kita masuk ke tahap mungkin diskusi. Saya akan coba menjawab mana yang saya bisa. Terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih PP Joharsyah. Mohon maaf, saya baru bisa gabung memberikan komen karena saya baru datang dari Bogor, mengejar waktu dari Bogor berangkat sekitar 3:30. Alhamdulillah sampai Bandung bisa tepat jam 7. Oleh karena itu hostnya diambil oleh Aspri saya, jadi saya tadi tidak bisa masuk, tidak bisa melihat video, juga hanya mendengar tapi tidak bisa masuk. Terima kasih PP Joharsyah telah memberikan ulasan tentang vaksin pada kita semua.
Selamat malam DG Rosi, Pak PDG Miko, dan semua PPAG, DDG. Ada PDG Willy Wiguna. Kita punya kesempatan yang berharga ini karena narsumnya merupakan orang yang dalam atau orang yang paham betul tentang pembuatan atau memproduksi vaksin COVID-19 ini. Ada beberapa pertanyaan yang telah saya bisa rangkum di sini. Umumnya adalah tentang apakah vaksin COVID yang sedang diuji coba ini memiliki dampak negatif atau dampak buruk terhadap partisipan yang diuji cobakan. Itu mungkin ini bisa dijawab oleh PP Joharsha. Lalu yang kedua, apakah vaksin ini bisa menyembuhkan atau mencegah penularan 100%? Gitu. Kita ambil tiga pertanyaan dulu ya. Berikutnya dari AG Adi, apakah vaksin ini dibuat dari plasma penderita COVID-19? Mungkin waktu kami persilahkan, PP Joharsha. Baik, terima kasih Presiden Mira. Ya, pertanyaannya menarik. Jadi pertama mengenai dampak negatif ya. So far saya mengikuti dari berbagai literatur dan melalui internet, dari berbagai uji coba, tidak hanya yang dari Bandung. Jadi kalau yang namanya efek negatif atau efek samping daripada vaksinasi itu secara umum terhadap semua vaksin itu sama. Terutama sebagian besar vaksin ini diberikan dengan jalur suntikan. Ya, kalau disuntikan itu ya ada rasa nyeri, pegal-pegal, yang tentu berlangsung hanya pada tempo yang singkat. Tapi sejauh ini belum ada laporan tentang efek samping yang sifatnya sistemik. Ya. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa sebagian besar vaksin itu diberikan secara suntik, nah kita sebagai Rotarian tentu tahu kalau polio itu cuma sebagai tetes ya, diteteskan 2 tetes pada anak-anak. Jadi so far dari berbagai uji coba, uji klinis fase 2 dan 3 itu yang saya baca efek sampingnya hanya sejauh itu. Ya, jadi bukan hal yang spesifik dari vaksin COVID-19, tapi lebih merupakan efek samping ringan yang dialami pada semua vaksinasi suntik. Nah, pertanyaan kedua, apakah ini bisa mencegah penularan 100%? Ya, kalau saya mau jawab sebagai seorang praktisi, pada vaksinasi itu kita tidak pernah ketemu angka 100%. Kenapa? Karena vaksinasi ini diberikan pada manusia yang kemudian respons tubuhnya beraneka ragam. Ya. Jadi biasanya sudah sangat dianggap bagus kalau itu sudah di atas 90%. Kenapa ada 1-2 orang yang tidak kemudian memberikan hasil membangkitkan antibodi? Ya itu dia. Ada orang tertentu yang respons tubuhnya, respon pembentukan antibodinya, ternyata ada semacam deviasi lah daripada orang kebanyakan. Ya. Nah, saya mau berbagi pengalaman. Ketika kami memproduksi vaksin hepatitis B, itu juga kita bergerak dengan sekitar angka di atas 90% menurut literatur. Ya. Itu salah seorang anggota direksi kami dengan antusias ingin ikut divaksinasi. Setelah disuntik 1 kali, nggak keluar antibodinya. 2 kali, biasanya teoritis orang sudah keluar. Dia tidak keluar. 3 kali tidak keluar. Dan dia tidak putus asa, terus coba lagi, dan akhirnya keluar sesudah suntikan ke-7. Ya. Dan itu dengan gembira dia beritahu pada kami teman-teman direksi, ayo kita rayakan. Akhirnya setelah suntikan ke-7, antibodi saya muncul. Ya. Jadi kalau dalam bahasa, kalau ingin
secure atau tepat, tidak pernah ketemu angka 100%. Jadi kalau itu mau disebut efektif, itu di atas 90% sudah sangat bagus. Jadi 90% ini dalam arti kalau ada 100 orang diberi vaksin, ada di atas 90 yang memberikan reaksi kekebalan. Yang tidak memberikan reaksi barangkali bisa diulang, ditambah. Kalau orang biasa normalnya 2 kali, mungkin 3 kali, mungkin 4 kali. Itu ya teman-teman, tadi nggak tahu dari siapa pertanyaannya. Lalu yang ketiga, pertanyaannya apakah vaksin ini dibuat dari plasma penderita? Jelas bukan. Ya, vaksin itu dengan sengaja dibuat dari organisme penyebab infeksi itu, apakah dari virusnya atau dari bakteri. Kalau kita bicara COVID, ya tentu dari virus COVID-nya. Nah, ini nanti dari bermacam teknologi yang sedang dikembangkan ini, ada yang ngambil virus utuhnya yang dimatikan, ada yang dilemahkan, ada yang kemudian mengambil bagian tertentu dari virus, ya teknologinya macam-macam, beda-beda. Tapi tidak ada yang menggunakan plasma. Ya, nah, jangan kecampur dengan adanya istilah terapi plasma convalescence. Kalau itu memang diambil dari plasma orang yang sudah pernah terinfeksi dan sembuh. Jadi bahasa sekarang itu penyintas. Nah, itu kalau kita larikan pada paparan saya di awal tadi, itu termasuk imunisasi pasif. Antibodi yang sudah terbentuk dari luar tubuh pasien, ya, itu dipakai kepada pasien lain yang sedang dalam kondisi berat. Ya, perlu pertolongan segera dalam kondisi berat, dan itu diberikan terapi plasma konvalesen itu. Mudah-mudahan ini menjawab. Ya. Kita buka 3 pertanyaan lagi ya, PP Joharsyah ya. Silakan. Ya, dari PP Hana, apakah resiko tahap pengembangan vaksin COVID ini dipercepat bila ada tindakan pencegahan apa yang dilakukan di Indonesia? Jadi resiko dari pengembangan vaksin tersebut yang dipercepat ini. Lalu yang kedua, dari Digi Rosi, apakah sekitar Januari atau Februari tahun 2021 sudah bisa tersedia vaksin ini? Lalu yang ketiga dari PDG Miko, Wakil Presiden menyarankan agar sertifikat halal untuk vaksin segera diproses. Apakah ada kemungkinan tidak halalnya? Demikian Pak PP Johar. Iya, baik. Pertama mengenai risiko percepatan. Tadi sudah saya gambarkan di salah satu slide, bentuk-bentuk percepatannya seperti apa. Jadi pertama, karena kita punya modal pengalaman untuk pabrik-pabrik tertentu yang sudah pernah memproses, mencoba membuat vaksin untuk MERS dan SARS. Itu keilmuan dan semua datanya bisa dipakai sehingga mereka tidak dari nol. Itu sudah membantu mempercepat. Yang kedua, tadi yang seperti saya paparkan dalam salah satu slide yang saya dapat dari Google, itu ada uji klinis fase 1, 2, dan 3 itu tidak saling tunggu. Jadi ketika setengah jalan, fase 1, fase 2 masuk. Fase 2 jalan setengah jalan, fase 3 sudah masuk. Fase 3 sedang berjalan, persiapan produksi di pabrik sudah disiapkan. Nah, risikonya apa? Sementara ini risikonya adalah, tadi sudah saya singgung sedikit, kalau ternyata uji klinis fase 3 itu gagal, maka seluruh vaksin yang sudah terlanjur dibuat itu harus dimusnahkan. Tidak boleh dipakai. Ya. Jadi harus barangkali beralih kepada calon vaksin yang lain yang kemudian bisa lebih diterima. Ya. Nah, tindakan-tindakan percepatan itu tentu adalah antara pertimbangan relatif antara kebutuhan melawan pandemi yang sangat cepat ini, tapi juga tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip dasar keselamatan. Jadi tidak boleh ada keraguan tentang keamanan daripada vaksin itu, kalaupun menggunakan cara-cara yang dipercepat ini. Ya, tapi dengan pertimbangan tertentu barangkali
apakah itu yang menjadi pertimbangan pemerintah Rusia memberikan izin terbatas sebelum uji klinis fase 3 lulus. Ya, itu pemerintah Tiongkok memberikan izin terbatas kepada produk vaksin tertentu yang juga dipakai secara terbatas untuk yang berisiko sangat tinggi, tapi tidak disebarkan secara komersial. Itu dia, ya. Pertanyaan yang kedua, apakah bulan Januari sudah bisa tersedia? Nah, itu tadi sudah disampaikan. Kalau saya mengikutinya dari televisi, penjelasan dari Ibu Menteri Luar Negeri yang bersama dengan Menteri BUMN berkunjung ke China, mereka sudah komit untuk bisa dapat membeli produk jadi dan siap untuk Januari. Bahkan Pak Erick Thohir pada satu posting yang dikirimkan oleh Presiden Mira pada saya, itu berharap Desember sudah bisa datang. Kalau itu memang jumlah kecil vaksin yang siap pakai langsung. Jadi tidak memerlukan sentuhan apapun dari Bio Farma itu sudah bisa langsung dipakai. Kalau ternyata nanti uji klinis fase 3 lulus dan otoritas mengizinkan produk itu untuk dipakai. Demikian jawaban untuk yang kedua. Kalau yang ketiga, mengenai isu halal, sejauh ini kalau dilihat dari proses itu, kita tidak melihat ada kemungkinan proses produksi itu bersentuhan dengan unsur-unsur yang tidak halal. Ya, demikian. Ya, ini mungkin saya ada tadi terlewat ada pertanyaan tentang apakah vaksin yang diproduksi di Tiongkok ini mempunyai kemungkinan tidak efektif untuk masyarakat di Indonesia karena virusnya sudah bermutasi seperti yang sekarang kita dengar ditemukan varian baru yang lebih ganas lebih mematikan gitu. PP Joharsha. Iya, oke. Saya juga mengikuti berita itu, tapi kalau yang saya tangkap itu disebut lebih ganas dalam arti daya penularannya itu lebih kuat dibandingkan bentuk strain sebelumnya yang sebelum mutasi. Nah, sepanjang yang saya ikuti di literatur dari beberapa publikasi tentang mutasi-mutasi virus COVID ini, so far mutasinya itu tidak menyentuh bagian yang berkaitan dengan mekanisme pembentukan antibodi. Ya, jadi titik di mana virus ini menangkap sel di tubuh manusia untuk kemudian bereaksi membentuk antibodi itu tidak terpengaruh. Karena itu para pakar yang saya baca itu sangat yakin bahwa so far mutasi itu tidak mempengaruhi ke immunogenicity, kalau istilahnya itu ya, kemampuan si vaksin ini membangkitkan imunitas di tubuh penerima vaksinnya. Itu satu. Kemudian pertanyaan satu lagi tadi apa ya mengenai etnik ya. Etnik sebenarnya secara teori ada kemungkinan bahwa etnis yang berbeda bereaksi secara berbeda terhadap suatu vaksin. Nah, kemungkinan inilah yang ingin dieliminasi, dinetralisir sedapat mungkin, sedemikian rupa sehingga pada uji klinis fase 3 itu diusahakan pesertanya sangat beragam etnisnya. Itulah sebabnya pihak produsen di China ini juga sangat berkepentingan supaya uji coba untuk vaksinnya itu dilakukan di berbagai negara dan terutama mereka pilih negara yang penduduknya itu sangat-sangat multi etnis. Ya. Pemilihan Uni Emirat Arab itu sebuah pemilihan yang sangat dilatar belakangi selain Uni Emirat Arab itu negara yang sudah maju, tapi penduduk di sana sangat multi etnis. Ya. Lalu yang kedua, informasi lagi bahwa penelitian uji klinis yang di Amerika untuk salah satu pengembangan vaksin di sana mendapat kritikan karena
mereka menganggap bahwa relawan yang direkrut di sana itu kurang banyak atau kurang representatif, melibatkan etnik kulit berwarna. Ya, itu kritiknya katanya. Ya, tapi kemudian direspons oleh pihak peneliti bahwa mereka memperluas penelitian fase 3 ini. Kalau yang diteliti oleh Bio Farma ini juga diteliti di Bangladesh dan di Brasil. Ya, jadi nanti data-data itu akan saling dikonsolidasikan di pusat di mana. Jadi kemungkinan itu teoritis ada, tapi kayaknya lemah kemungkinannya. Gitu kira-kira. Ya, terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi ini kelihatannya agak sulit dijawab. Ini PP Tatang menanyakan apakah proses pembuatan senjata biologis sama dengan proses pembuatan vaksin. Apakah mungkin corona juga adalah senjata biologis yang artinya sengaja dibuat oleh manusia? Ini PP Tatang terlalu banyak baca hoax nih ya. Presiden mengenai halal, Presiden. Oh iya, halal ya. Halal tadi sudah dijawab bahwa prosesnya tidak menggunakan zat-zat yang ini ya, kemungkinan saya dari kemungkinan menyentuh isu halal. Ya, isu halal tidak ada karena dari vaksin langsung ke tubuh manusia. Bukan, Tidak proses lewat. diproduksinya menggunakan bahan-bahan yang so far tidak ada bahan yang dikhawatirkan akan ada isu halal. Jadi MUI oke ya? Belum MUI oke. Yang saya tahu dari teman-teman di Bio Farma juga bahwa dalam proses yang akan mereka kerjakan itu mereka tidak melihat ada yang kira-kira berisiko untuk isu halal gitu. Kalau MUI tentu kalau kita sudah kirim sampel mereka periksa baru nanti ada sertifikatnya. Jadi Pak Pres mengingatkan karena beliau kan juga tadinya ketua MUI. Sebuah itu. Jadi masih sekedar mengingatkan ya. Mengingatkan itu bagus. Iya, terima kasih. Tentang vaksin senjata biologis gimana PP Joharsha? Saya setuju dengan Presiden Mira bahwa itu nggak mudah dijawab. Walaupun secara teoritis bisa saja. Selama ini yang disebut biologi itu lebih banyak ke antraks. PP Joharsha, ini vaksin ini kalau diproduksi biayanya kira-kira besar atau bisa membuat Indonesia menjadi terbebani lagi di era APBN di tahun depan atau bagaimana? Ini ada pertanyaan dari Pak Dali Putra, Rotarian Dali dari RCB. Oke, saya langsung aja ya jawab ya. Jadi kalau mengenai biaya produksi vaksin itu secara umum sangat tergantung kepada apakah untuk produksi ini kita bisa memanfaatkan aset-aset yang sudah ada atau kita harus bangun baru. Nah, kalau bangun baru tentu harus ada kalkulasinya beda ya. Kalau di Bio Farma ada bangunan-bangunan dan aset tertentu, SDM-nya juga sudah siap, jadi tidak 100% harus baru. Lalu yang kedua, kemudian apakah skala produksinya cukup besar atau tidak. Kalau kita memproduksi vaksin, biasanya kita bicara soal jutaan bahkan ratusan juta dosis. Ya. Jadi kalau skala kecil-kecil begitu biasanya membuat harga vaksin itu menjadi mahal. Tapi kalau kuantitasnya sangat besar, itu harga per unitnya bisa menjadi lebih kecil. Lalu yang ketiga, kalau dalam sistem yang berlaku sekarang, itu kalau sebuah program vaksinasi atau imunisasi itu menjadi program prioritas pemerintah, maka kepada masyarakat itu diberikan secara gratis, ya, kecuali kalau yang tidak masuk dalam prioritas, jadi diharapkan nanti mengikuti imunisasi ini secara mandiri. Nah, yang saya tangkap dari keterangan Pak Menteri Erick Thohir adalah kemungkinan untuk yang prioritas dibantu oleh pemerintah adalah orang-orang yang terdaftar di BPJS sebagai penerima bantuan iuran. Jadi iurannya dibayarin pemerintah. Nah, itu artinya tingkat kondisi ekonominya memang membutuhkan bantuan. Lalu kepada para pengusaha, Pak Erick Thohir menghimbau supaya para pengusaha ini mengikuti imunisasi nanti secara mandiri.
Ya, jadi perusahaan yang bayar itu untuk karyawan dan stafnya. Kira-kira begitu dah. Jadi Iya, kalau harga mengenai nggak usah terlalu khawatir. iya. Tapi Jadi memang ada, terlalu dini kalau untuk ditanyakan mencari jawaban yang akan keluar angka sekian rupiah. ya. Jadi karena ini sifatnya berdampak pada secara global, maka harus Ya. bahu membahu mungkin ya PP Ya. Joharsya. Tidak Saya ingin menambahkan membebani sedikit, pemerintah Presiden terus-menerus. Mira, Ya. kalau memang disebut penelitian ini mahal, itu pemerintah Amerika memberikan kompensasi tahap pertama itu $1 miliar kepada perusahaan farmasi yang berhasil mengembangkan vaksin ini. Ada Dengan rewardnya ya. dengan imbal balik, kalau nggak salah berapa ratus juta dosis gitu, diberikan pada pemerintah. Jadi kalau dihitung-hitung akan mahal sekali per dosisnya. Tapi itu semacam insentif pemerintah lah. Ya. Oke, sebelum ditutup mungkin pertanyaan dari saya ya, PP Joharsya. Kira-kira ini vaksinnya sekali one single dose atau seperti DPT yang harus berkali-kali diberikan kepada kita? Kalau melihat ini vaksin baru, itu adalah satu bagian yang juga sedang dalam penelitian di fase 3 ini. Ya, uji klinis fase 3 ini memberikan suntikan 2 kali. Ya, bisa saja nanti hasilnya adalah 2 kali ini akan menjadi rekomendasi akhir. Tapi bisa juga nanti berubah. Nah, kita di Rotary kan sudah pernah punya pengalaman bahwa di awal-awal program polio ini, eradikasi polio itu, dosis atau frekuensi penyuntikan untuk anak-anak yang rutin itu adalah 3 kali. Tapi belakangan setelah diteliti, dipertimbangkan dan sebagainya, rekomendasi itu berubah menjadi 4 kali. Itu ditambah lagi kalau ada PIN itu yang reguler itu tetap jalan, lalu PIN itu ada lagi aturan mainnya dari usia baru lahir sampai usia 60 bulan. Itu harus serentak selama 2 kali berturut-turut selang 1 bulan. Ya macam-macam dah itu. Tapi sementara ini di uji klinis fase 3 itu suntikannya 2 kali. 2 kali ya. Iya. Mungkin masih ada pertanyaan dari semua? Boleh saya tanya, Pres Mira? Ya, Mangga, silakan. Gigi. PP Joharsya, ya. Bagaimana kemungkinannya kalau Rotary Disaster Relief ingin kerjasama dalam bidang vaksin ini ya? Mungkin kecil-kecilan, tapi kita kan bisa minta global grant. Tapi bagaimana mungkin yang kebagian vaksin atau yang harus bayar mandiri atau bagaimana? Menurut PP Joharsya. Ini perkiraan saya aja ya. Kalau dari pemberitaan itu tersedia peluang untuk ikut secara mandiri. Karena itu artinya bisa saja nanti akan ada ketersediaan vaksin di jalur luar program pemerintah. Nanti yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang ingin mandiri. Termasuk pihak organisasi NGO yang ingin berpartisipasi untuk melakukan program. Ya, saya rasa itu bisa, tapi tentu bukan kewenangan saya untuk mengatakan jawaban ini final. Tapi kayaknya begitu. Lalu prioritas-prioritas awal, ini banyak juga yang tanya, siapa yang paling awal di prioritas mendapat vaksin ini? Ya tentunya yang paling awal adalah orang yang paling berisiko tinggi dalam kaitan tugasnya. Jadi misalnya ini para tenaga medis yang menangani COVID, itu jelas harus mendapat prioritas paling awal. Lalu teman-teman yang bergerak di bidang produksi vaksin COVID sendiri, itu sudah standar resmi bahwa semua orang yang memproduksi vaksin itu dia sendiri harus divaksinasi dulu. Kami dulu misalnya yang terlibat dalam produksi vaksin tetanus, ya dia sendiri harus kebal tetanus dulu, nggak boleh ikut rame-rame atau cawe-cawe di produksi itu. Jadi begitu. Juga orang-orang nanti yang di bidang pelayanan transportasi umum, kemudian public service, lalu barangkali juga orang-orang yang ada risiko berkumpul, misalnya di panti werda, di pesantren-pesantren, ya, yang punya asrama dan sebagainya. Itu
kemungkinannya seperti itu, tapi tentu keputusan akhirnya ada di pemerintah. Oke. Oke, terima kasih. Ini waktu yang berharga sekali. Kita sekarang sudah punya gambaran ya tentang vaksin, produksi vaksin COVID-19 ini. Kita berharap yang terbaik bagi negara kita agar segera bisa memproduksi, karena Bio Farma mempunyai fasilitas-fasilitas yang memungkinkan. Kita sekarang ini hanya menunggu uji coba seperti layaknya di sains. Memang segala sesuatu harus selalu teruji dan resiko diminimalisasi seminim mungkin. Nah, ini ada apresiasi dari PDG Miko. Mungkin PDG bisa menyampaikan sendiri. Boleh tanya terakhir satu? Oh iya, mangga. Silakan, dengan izin Presiden. Ya, mangga. Ini sebetulnya tidak soal vaksin, tapi soal virus. Tadi di awal PP Joharsah mengatakan ada satu kalimat, virus hidup di sel hidup. Berbiak. Ya. Ya. Ya, lalu dari situ saya berkesimpulan bahwa kalau orang sudah meninggal karena virus COVID ini, kenapa dia harus dimakamkan dengan secara istimewa gitu? Ya, jadi yang begini deh Pak Samsir, PP Samsir. Jadi itu sudah protokol kesehatan yang sangat ketat bahwa orang yang sudah positif mengidap COVID-19 ini, maka cairan-cairan tubuhnya itu tentu mengandung, ya, atau kemungkinan sangat besar mengandung virus SARS-CoV-2 ini, sehingga kemungkinan penularannya itu sangat besar. Itu sebabnya maka prosedur penanganan pemulasaraannya juga dengan aturan-aturan yang sangat khusus yang bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi itu di seluruh dunia seperti itu. Ya, jadi memang masih sangat berpotensi menularkan. Ya, jadi virusnya itu nggak mati ketika si korbannya meninggal dunia, virusnya ya masih ada di situ dan masih bisa sangat berpotensi untuk berpapar kepada manusia lain. Dan itulah yang terjadi dalam kasus-kasus pemaksaan pengambilan jenazah. Ya, mereka memaksa mengambil jenazah, kemudian secara demonstratif membuka kafan dan sebagainya, dan belakangan ya sesuai dengan protokol semua orang itu harus dilakukan tracing dan terbukti mereka kena tertular begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab Pak Samsir. Ya. Jadi saya hanya membaca kalimat itu tadi saja gitu. Kalau orang sudah meninggal kan selnya sudah tidak hidup lagi gitu. Jadi, sel orangnya tidak, tapi si virusnya masih bisa. Oh gitu. Ya, terima kasih. Ya. Sifatnya juga precaution ya PP Joharsah ya. Itu sudah SOP ketat. Ya. SOP ketat dan terbukti yang maksa-maksa ngambil jenazah itu pada kena. Ramah background-nya. Ya. Silakan PDG Miko. Si virusnya belum mati. Ada penjelasan dari PP Hana tadi ya, sedikit. Baiklah, terima kasih Presiden Mira. Sebelumnya saya mengapresiasi betul ini bahwa Zoom-nya kali ini perfect ya, kepada Asmi sebagai host, kemudian kepada Rotarian enggak. Rani. Aduh, Masya Allah. Oke. Dan kepada Maharani. Itu luar biasa. Jadi congratulations, saya pikir ini sudah standar yang bagus sekali. Kemudian tadi biasanya RC Bandung memberikan apresiasi kepada guest speaker, apalagi seperti PP Joharsah yang
luar biasa. Kami tadi bilang akademik populer, bisa dimengerti, dan selama ini PP Joharsa belum pernah rasanya memberikan presentation, baru sekarang ini begitu bagus, disaksikan oleh DJ Rossi lagi. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan ke distrik nantinya barangkali untuk pencerahan, dan Presmira nanti akan menyerahkan judicial, katanya Dasi Koboy itu. Jadi mention, jadi Presmira yang akan menyerahkan nantinya. Tinggal pilih mau yang mineral, mau yang batu mulia, mau apa saja. PDJ Miko, interupsi sedikit. Ya. Tahun lalu saya presentasi di RC Bandung loh mengenai eradikasi polio. Kebetulan hadir. Oke. Tapi ini jelas sekali. Jadi ini udah jadi acara tetap ya tiap tahun. Nah, oke deh. Ya. Oke, saya kira demikian. Berarti hadiahnya 2 lah mungkin. Oh ya, bukan ke sana loh tadi. Interupsinya bukan ke situ arahnya. Tapi itu luar biasa Presmira. Ada yang hadir, misalnya Pak Mas Raul yang tidak pernah hadir di dalam physical meeting, tapi datang terus di Zoom ya. Beliau adalah mantan personal director dari PT Kereta Api. Sponsornya adalah PDJ Samsu. Sayang sekali beliau tidak hadir di sini, PDJ Samsu. Ya, mungkin kita perlu cek juga kesehatannya beliau. Jadi PP Joharsa, congratulations. Nanti Presmira yang akan menyerahkannya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih PP Joharsa. Mungkin tadi di-mention Pak Mas Raul, kita bisa minta jadi pembicara juga ya, PDJ Miko ya, tentang prospek kereta api cepat nih di Jakarta Bandung. Nah, ini kan kita cuma tahu ada pembangunannya, tapi kira-kira perencanaan strategisnya kemana ini arahnya nanti gitu. Bisa nanti, Rutin. Jadi acaranya selalu dari kita untuk kita. Ya. Terima kasih, insya Allah. Insya Allah, ya. Koboy lagi nanti. Ya. Karena waktu sudah pukul 20.44, sudah menjelang jam 9 malam, mungkin kita tutup bincang-bincang malam ini di Club Meeting RCB. Terima kasih kepada DJ Rossi. Barangkali DJ Rossi, viewers barangkali. Pesan. Oh iya, iya. Ya, selamat dan terima kasih kepada PP Joharsa. Tadi usulan dari PDJ bagus dan sangat jelas. Mungkin tadi usulan dari PDJ Miko bisa kita atur ya PP Joharsa untuk di distrik. Karena sebenarnya banyak yang ingin tahu tentang vaksin ini. Dan banyak ya hoax-nya juga banyak dan teori konspirasi banyak. Nanti bisa dijawab. Dan Rotary Club Bandung, Presiden Mira, dan semua fellow Rotarian dan PDJ, senang sekali saya berada di sini bisa ngikutin jawaban dari trending topik. Next time saya akan hadir lagi untuk mendengarkan dan belajar dan dapat pencerahan. Selamat dan terima kasih semuanya. Ya, terima kasih DJ. Ya, kita terus semangat nih karena DJ Rossi selalu bersedia hadir di meeting kita ya. Ya. Mungkin itu saja, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan silaturahmi di malam hari ini. Kita berharap juga tadi vaksin cepat terproduksi sehingga pandemi cepat bisa diatasi di Indonesia ini. Saya kembalikan acara kepada Rotarian Rani untuk ditutup. Saran sedikit, Bu Presiden. Iya. Mungkin ada teman-teman yang hadirnya belakangan, kalau boleh kita foto sekali lagi. Oh iya, iya. Oh iya betul Ya, Mas. kita belum closing di Ini udah 43 orang ya. Ya. Baik. Applause sekali lagi buat PP Joharsa. Wah. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Baru kelihatan. Baru tadi baca kalimat. Bincang malam ini luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama bahwa vaksin ini akan segera diproduksi atau mungkin impor.
Baik, terima kasih juga Lesmira yang sudah closing acara meeting malam ini. Dan kita foto dulu ya? Ya, dulu. silakan semuanya untuk mengaktifkan videonya. Oke. Izin untuk PP Meli, masih Rotarian Meli, masih belum ada videonya. Meli. Mbak Meli, dimunculkan wajahnya yang cantik itu loh. Maaf, nggak pakai kerudung, bentar aja udah nggak apa-apa namanya aja. PP Diana. Ada Rotarian Yos juga tuh. Lewati. Selamat malam. Baru muncul, saya baru muncul. Luar biasa. PP Bambang mungkin bisa dibuka videonya. Bu Deni. Ya, seperti biasa masih OTW, jadi nggak pakai foto ya. Ini nggak bisa keluar fotonya, ini harus di restart. Ya. Ya. Apa kepalkan tangannya bersama-sama? Kepalkan. Kepalkan tangannya. Kepal ya? Ya. Host Azmi, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, untuk slide yang kedua. Slide kedua. Slide kedua, kepalkan tangannya. 1, 2, 3. Sangan. Ya. Sudah oke. Ya, semua? Sudah semua? Sudah juga. Oke, selamat malam. Malam. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Jaga kesehatan. Terima kasih. Motor. Sudah dari si kembar. kalau ada berdua. Terima kasih. Selamat. Semua. Aduh. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Teman-teman dari semua, non-FCC, terima kasih sudah hadir dan gabung di meeting kita. Iya, Pak Yos. Yos ya. Baru bisa muncul nih, Pak. Iya, Pak Yos, tapi harus muncul terus, luar biasa. Kangenin, Pak Yos. Mudah-mudahan bisa terus muncul, Pak. Iya, amin. Oke, Paul, makasih. Willy Wiguna. Pak Yo sehat. Ya, sehat. Kapan panennya dikasih ke kita ini? Iya nih, waduh serunya. Ayo datang ke Pahlawan. Mr. Paul. Asik. Pak Paul, makasih. Oh iya, Pak Paul. Siap meeting. Paul, thank you. Interaktor Akmal, makasih sudah gabung. Ya, makasih sudah hadir. Pak Iwanul, terima kasih. Iwanul, jangan salah. Semuanya. Ya, ini di DJ. Francisca, thank you. PP Mediana. Assalamualaikum. Yohana, yuk. Bu Ai. Yo, apa kabar? Ini Hana. Hai. Hana, sehat selalu. Hai, sehat. Malam semua. Iya. Assalamualaikum. Selamat istirahat. Saya lift ya, izin lift. Izin lift. Salat. Medi. Iya, selamat malam. Aduh. Baru siap.